Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari peristiwa sekitar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu tentang peristiwa itu? Saya tahu rangkaian peristiwa sebelum terjadinya detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Amena, silahkan maju ke depan dan jelaskan kepada teman-temannya ada serangkaian peristiwa apa saja yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Halo semua, nama saya Amena. Saya sangat suka sekali belajar mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Di sini, saya akan menceritakan beberapa peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Hancurnya Jepang di Perang Dunia Kedua, Juni 1994. Perang Pasifik disebut juga Perang Asia Timur Raya. Perang ini terjadi antara Jepang dengan sekutu. Jatuhnya Pulau Saipan ke sekutu membuat Jepang semakin terancam. Sejak saat itulah kekuatan Jepang semakin melemah dan Jepang juga membentuk dua wilayah kekuasaan di Indonesia. Menjelang Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami banyak sekali kekalahan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Terima kasih banyak Amina, sudah cukup. Ibu akan melanjutkannya, dan silahkan duduk kembali nak. Baik Bu, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang diberikan oleh 3 pemimpin yang ada di Indonesia nih. Apakah ada yang tahu anak-anak? Mereka itu siapa saja ya? Saya Bu. Saya tahu ketiga pemimpin itu siapa saja. Iya Antares, siapa sajakah ketiga pemimpin yang dimaksud itu? Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman. Mereka pun berunding membentuk BPUPKI. Iya betul sekali Antares. Bisakah kamu menjelaskan kepada teman-temanmu mengenai BPUPKI nak? Sangat bisa Bu, dengan senang hati. Baik Antares, silahkan maju ke depan dan ceritakan apa itu BPUPKI kepada teman-temanmu. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara ke-16 Letjen Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI melakukan berbagai persidangan. Rapat ini berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 teman-teman dan menjadi awal mulanya NKRI terbentuk. BPUPKI juga membahas dasar negara Republik Indonesia dan membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dengan adanya Panitia 9, maka terciptalah Piagam Jakarta dan menetapkan Sumirjo sebagai Gubernur DKI Jakarta yang pertama. Itulah teman-teman perjuangan Panitia 9 dalam merumuskan cikal bakal Pancasila. Hebat sekali bukan teman-teman? Mereka berjuang mempersatukan Indonesia dengan Pancasila. Benar sekali Antares, mereka bekerja untuk merumuskan dasar negara bangsa Indonesia. Terima kasih Antares, kamu boleh duduk kembali. Baik Bu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita yang seharusnya masih rahasia ini, tetapi pemuda Indonesia terutama Sultan Syahrir mendengar kabar tersebut lewat radio. Setelah mendengarkan kabar tersebut, Sultan Syahrir mendesak Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia, akan tetapi Bung Karno tidak mau mengambil keputusan secara gegabah. Pada akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Dan mereka terus meyakinkan Soekarno bahwa Jepang sudah menyerah dan golongan muda siap melawan Jepang apapun resikonya. Di Rengas Dengklok, Soekarno dikurung di sebuah kamar yang kecil, sementara Bung Hatta merenungkan diri atas bujukan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Sementara itu, Wikana berhasil membujuk Ahmad Subarjo untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kemudian, Yusuf Wunto mengantar Ahmad Subarjo menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Akan tetapi, sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo dihadang pemuda dan ia juga berhasil membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda. Beliau ialah tokoh Jepang yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Pukul 2 pagi, diadakanlah rapat PPKI yang dipimpin oleh Bung Karno di rumah Laksamana Maeda yang bertujuan untuk merumuskannya naskah proklamasi. Nah, anak-anak, adakah yang tahu perumusan teks proklamasi dilakukan di mana? Saya Bu tahu, perumusan itu dilakukan di rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, betul sekali Amena. Nah, anak-anak, naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Kemudian, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia yang diusulkan oleh Soekarno. Ada fakta unik dari peristiwa proklamasi, bahwa pembuatan bendera Sang Merah Putih dibuat oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari Insinyur Soekarno. Dari apakah bendera Sang Merah Putih itu dibuat, Bu? Jadi, warna putih dari kain spray tempat tidur dan warna merahnya dari kain tukang soto. Setelah persiapan telah dibuat, ada hal yang mengejutkan loh. Hal mengejutkan apakah itu? Bung Karno terkena gejala malaria. Ia mengalami demam yang tinggi setelah begadang bersama untuk menyusun konsep naskah teks proklamasi. Lalu, bagaimana kondisi Bung Karno pada saat itu, Bu? Apakah pembacaan teks proklamasi dibatalkan atau pembacaan tersebut harus tetap dilaksanakan? Tidak, Anteres. Pembacaan teks proklamasi tetap dibacakan. Pukul 9, Bung Karno terbangun dan berpakaian serba putih. Dan ia menemui Bung Hatta untuk upacara kemerdekaan. Dan tepat pukul 10.00, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pengibaran bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hedran Ningrat yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Pada saat momen kemerdekaan, dihadiri lebih dari 1.000 orang dan dihadiri tokoh penting lainnya. Nah, anak-anak, kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif dan bermanfaat ya, sehingga perjuangan beliau tidak akan sia-sia. Siap, Bu. Kita janji akan mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang positif agar nama bangsa Indonesia semakin dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagus sekali itu Nak, atas perjuangan beliau, maka Bung Karno dan Bung Hatta dijuluki sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Itulah serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian pertemuan kita kali ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.